Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertemukan dua calon presiden, Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Istana Negara sore ini. Sebelumnya pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu, Kepala Negara juga mengundang kedua calon presiden di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Undangan saat itu karena kedua pihak mengklaim menang setelah keluarnya hasil quick count dari sejumlah lembaga survei. Apakah pertemuan kedua SBY dengan dua capres kali ini sebagai upaya untuk menurunkan tensi politik jelang pengumuman pada tanggal 22 Juli nanti? Lalu apa saja pesan SBY kepada Prabowo dan juga kepada Jokowi? Kita akan mendiskusikan dengan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan juga nanti bergabung bersama kita staf khusus Presiden Firmansyah langsung dari Istana Negara. Baik, Ikrar, terima kasih bergabung bersama kami. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Tensi sedang stabil kan? Stabil. Tapi Anda lihat tensi politik tanah air kita seperti apa nih? Menurut saya juga stabil ya, karena kan apa namanya itu yang membuat tensi seolah-olah agak panas itu kan pernyataan-pernyataan di media sosial saja ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa itu gerakan-gerakan massa atau upaya untuk menggalang massa, menurut saya hampir-hampir tidak nampak. Gitu. Lalu buat apa Presiden harus mempertemukan kedua capres ini? Ya, kalau buat saya ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting ya, karena Anda tahu ya apa namanya itu calon nomor satu kayaknya belum mau menyatakan kalah gitu kan. Walaupun kalau kita lihat dari hasil real count ya memang kecenderungan untuk mengarah ke situ memang sudah tampak ya. Kalau Anda lihat ya, ini agak berbeda dengan di Australia ataupun di Amerika Serikat ya. Walaupun hasil real count itu belum mencapai 100%, tapi kalau kemudian hasil quick count ataupun hasil real count itu pada pukul 11 malam itu menunjukkan bahwa dia akan kalah dari semua laporan di tingkat negara bagian kalau di Australia atau di Amerika Serikat ya, itu langsung biasanya yang akan kalah itu langsung conceded defeat gitu. Jadi to concede defeat ya, menyatakan bahwa dia kalah, dia menerima kekalahan dan kemudian mengucapkan selamat dan kemudian meminta kepada para pendukungnya untuk mendukung presiden atau perdana menteri yang baru, dan kemudian presiden dan perdana menteri yang baru itu biasanya juga diminta untuk kemudian memandang semua warga negara Australia ataupun warga negara Amerika itu adalah sebangsa dan setanah air yang harus diperhatikan. Apakah perbedaan kultur, kalau saya boleh menyebut itu kultur politik di Australia sebagai negara tetangga terdekat kita dengan Indonesia itu karena cermin dari kedewasaan berpolitik atau para elitnya saja? Kalau buat saya iya ya, biar bagaimanapun kita tahu bahwa perkembangan demokrasi kita dalam artian yang kekinian ya, itu kan baru 16 tahun ya. Dan 16 tahun ini menurut saya sudah banyak kemajuan ya, termasuk juga saya beri contoh yang paling mencolok misalnya ketika Volker ya, ketika dia tahu bahwa hasil quick count dia udah pasti kalah, dia langsung menyatakan saya kalah dan mengucapkan selamat kepada Jokowi Ahok ya. Itu menurut saya bagian dari kultur demokrasi yang baik ya. Nah, kalau kita lihat dalam sisi yang sekarang ini, buat saya juga sebenarnya banyak sekali lompatan-lompatan demokrasi yang sudah cukup baik dari masyarakat ya. Masyarakatnya, elitnya bagaimana? Elitnya ini yang makanya saya katakan kalau kita lihat elitnya juga sebagian besar tampaknya juga menerima ya. Saya beri contoh misalnya seperti ketua tim suksesnya atau juru bicara tim sukses Prabowo Hatta ya. Abu Rizal juga mengatakan. Bukan Abu Rizal tapi Pak Mahfud MD sudah juga menyatakan bahwa tampaknya akan kalah gitu kan, dan kemudian gitu saya tidak berhasil menjadikan pasangan Prabowo Hatta menjadi pemenang, dan kemudian juga kalau nanti misalnya perbedaan suara itu di atas 2% tidak perlu ke Mahkamah Konstitusi karena useless gitu kan. Artinya itu yang menurut saya suatu sebagai kultur mantan ketua MK demokrasi. harusnya lebih tahu ya. Betul, sebagai seorang mantan ketua MK yang juga menghadapi persoalan konflik ataupun sengketa pemilu, pasti dia sudah tahu pasti kira-kira bagaimana jalan persidangan di MK nantinya. Gitu. Pak Ikrar, sebenarnya Kepala Negara mempertemukan kedua calon presiden ini, kalau inisiatifnya adalah untuk cooling down, sebenarnya yang harus cooling down apakah Prabowo atau Jokowi? Ya, kalau buat saya sih dua-duanya ya. Kenapa dua-duanya? Karena Anda tahu dalam kultur Indonesia itu kadang-kadang yang menang juga kemudian sorak-sorai, euforia, kegembiraan kemenangan, kemudian juga yang kalah kadang-kadang juga tidak mau menerima kekalahan secara legowo. Nah, itu juga menjadi satu kenyataan ya yang terjadi di Indonesia. Makanya kalau kita perhatikan sebetulnya dari sisi
Jokowi itu kok kita melihat ya bagaimana pernyataan-pernyataan dia bahwa tanggal 22 nggak usah datang ke KPU, nggak usah pakai baju kotak-kotak ya, nonton aja di TV di rumah sambil berdoa dan sebagainya juga bagian dari cooling down period ya. Dan buat saya juga cooling down itu sudah terjadi pada hari ini, misalnya siang dan sore ini kan di gedung sebelah ya, di Balai Kartini kan juga tadi siang kan udah terjadi ya satu buat saya kolaborasi yang sangat baik ya antara Panglima TNI, Kapolri dan juga tim-tim sukses dari walaupun tidak dihadiri oleh capresnya sendiri ya. Kalau buat saya itu karena memang capresnya kan nanti punya forum tersendiri ya, yaitu menghadiri bukan cuma undangan presiden tapi undangan dari lembaga-lembaga tinggi negara kita ya, yang itu buat saya menjadi suatu hal yang cukup baik lah gitu. Ya, Pak Ikrar, kita coba bergabung ke istana. Ya. Di istana sudah bersama kita staf khusus presiden Pak Firmansyah. Pak Firmansyah, selamat bergabung dengan Berita Satu, Pak. Iya, selamat malam Mas Doni. Ya, bersama saya di studio ada Pak Ikrar Nusa Bakti, pengamat politik senior, dan juga kita ucapkan selamat berbuka puasa. Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah bertemu dan berbuka puasa bersama Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Iya, Presiden malam ini mengadakan acara buka puasa bersama dengan pasangan Capres-Cawapres baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Dan saat ini Presiden sedang melakukan buka puasa bersama. Tadi dimulai dengan siraman rohani, kemudian juga ada sambutan dari Presiden SBY, dilanjutkan dengan buka bersama dan sholat maghrib bersama-sama. Pak Firmansyah, apakah setelah ini akan ada pembicaraan intensif antara kepala negara dengan kedua calon presiden? Saya rasa tujuan dari pertemuan sore hari ini adalah untuk forum silaturahmi, dan Presiden ingin memastikan bahwa masing-masing pasangan capres maupun cawapres memiliki komitmen yang sama untuk menjaga persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan. Saya rasa ini merupakan budaya politik yang baik dan patut kita apresiasi bersama-sama, baik pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 2. Hadir juga dalam pertemuan buka puasa bersama malam ini kepala lembaga negara. Presiden SBY juga sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan kepala lembaga negara. Pertemuan pertama dilakukan di MPR, hadir Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua lembaga tinggi negara lainnya, termasuk juga Kapolri. Pertemuan kedua dilakukan beberapa waktu yang lalu di gedung Mahkamah Konstitusi atas inisiatif dari Mahkamah Konstitusi untuk membahas terkait dengan persiapan-persiapan menjelang pasca pengumuman yang dilakukan oleh KPU. Dan sore hari ini atas inisiatif dari pembahasan di Mahkamah Konstitusi pada waktu yang lalu diadakan buka puasa bersama. Sebelumnya Kepala Negara juga sudah mengundang kedua capres-cawapres untuk bertemu di kediaman pribadi Pak SBY di Puri Cikeas beberapa waktu lalu. Pak Firmansyah, apakah ini sebagai salah satu upaya atau langkah yang dinilai penting oleh Kepala Negara karena Presiden mengatakan bahwa tanggal 22 merupakan salah satu titik genting yang harus dilalui? Iya, pertemuan pada tanggal 9 Juli pada saat yang lalu dilakukan di Cikeas agar menurunkan tensi dan suhu politik pasca quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Kemudian pertemuan pada pukul 10, pertemuan dengan pasangan Jokowi Yusuf Kala. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan setelahnya dengan Prabowo Hatta. Tentunya kita bersyukur bahwa kedua pasangan capres-cawapres memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga suasana yang baik, suasana yang sejuk, suasana yang kondusif, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, misalnya pengerahan massa pasca diumumkannya quick count.
pertemuan pada malam hari ini tentunya agak berbeda dengan pertemuan pada tanggal 9 Juli. Pertemuan pada malam hari ini untuk persiapan menyongsong diumumkannya pemenang pasangan Capres-Cawapres di KPU pada tanggal 22 Juli nanti. Ya, tetap bersama kami akan lanjutkan diskusi dengan Anda setelah yang berikut ini. Kami segera kembali sesaat lagi.